Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat di Masjid Istiqlal pada tanggal 11 April 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446 Hijriah. Sebagai khotib disampaikan oleh Wakil Menteri Agama RI Romo Haji Raden Muhammad Syafi'i SH.MH. Dalam kesempatan ini beliau atau khatib menyampaikan tema nilai pendidikan abadi Luqmanul Hakim. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah. Rangkaian syukur sedang kita rajut kepada Allah saat ini dengan melaksanakan perintahnya ibadah Jumat. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semakin kuat melaksanakan sunnahnya dalam kehidupan. Khutbah kita hari ini berjudul Nilai Pendidikan Abadi Luqmanul Hakim. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, bahwa kita ini semuanya berbeda, punya spesifikasi, punya bakat dan punya keahlian yang tidak sama. Tidak dipersoalkan mana yang harus kita pilih, asalkan kita bisa gunakan itu untuk membuat kebajikan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah dengan pilihan cita-cita anak kita yang berbeda, maka Luqmanul Hakim memberikan pengajaran kepada kita, ada yang tidak boleh berbeda. Apa itu? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang tidak boleh berbeda dan wajib sama, kita harus tanamkan akidah tauhid kepada anak kita. Tidak boleh mensyarikatkan Allah, karena mensyarikatkan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak kita itu berarti membebaskan anak kita dari ketergantungan-ketergantungan, keterikatan-keterikatan, menjadikan dia insan yang merdeka, yang apapun yang hendak dipilihnya, maka yang menjadi syarat baginya hanya satu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan jadi apa saja, asal yang dicarinya adalah keridhaan Allah. Ketika motifnya bukan Allah dan tujuannya bukan Allah, itu berarti dia berada dalam kesyirikan. Kita berarti gagal.
menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembali. Penanaman akidah tauhid ini kemudian praktek pertama kepada sesama manusia harus dibuktikan dengan kemampuan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa tidak kepada yang lain? Allah memberikan reasoning yang cukup meyakinkan. Karena ibu kita telah mengandung kita, telah menyusui kita, mendidik dan membesarkan kita. Jadi kalau ada orang tempat kita berbuat baik, yang pertama itu adalah kedua orang tua. Tapi perlu digarisbawahi, bukan untuk mentaati orang tua. Justru berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah aplikasi dari akidah tauhid kita kepada Allah, bahwa berbuat baik kepada mereka adalah perintah Allah. Ini akan tergambar pada ayat berikutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, jangan patuhi keduanya. Jadi bukan untuk patuh kepada orang tua, tapi patuh kepada Allah, maka hasilnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, meskipun kau tidak mematuhi apa yang diinginkannya karena itu salah, kau tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu itu di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pada ayat berikutnya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fi samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ketika akidah tauhid tertanam di jiwa anak kita, sehingga apapun niatnya itu pasti karena Allah, apapun yang ditujunya itu pasti karena Allah, maka dia tidak peduli apakah perbuatannya itu dilihat atau tidak dilihat orang lain, apakah perbuatannya dipuji atau dihina orang lain, sepanjang diyakininya itu dalam keridhaan Allah, dia tidak peduli. Maka terbentuklah integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan sikap amanah ketika tauhid berhasil kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sebuah cerita yang sangat mengharukan, ketika Rasulullah di Taif waktu itu belum satu pun yang menyatakan keimanan kepadanya. Kemudian penduduk Taif mencaci dan melemparinya sehingga tubuhnya terluka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku tidak peduli apapun yang mereka perbuat kepadaku, apapun yang mereka katakan kepadaku, aku cuma peduli bahwa engkau masih menyayangi aku. Inilah sikap tauhid yang muncul kepada setiap jiwa anak kita, manakala kita berhasil menanamkannya di jiwa mereka. Kemudian di ayat berikutnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan ajaklah manusia berbuat yang ma'ruf
dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Sidang Jumat rahimakumullah. Anak yang di jiwanya tertanam tauhid ini harus terus diperbaharui dengan melaksanakan solat yang diwajibkan Allah. Karena itulah Rasulullah menyuruh kita memastikan anak kita solat di umur 6 tahun. Dan sedikit dengan teori yang lebih jitu ketika dia sudah melewati umur itu. Kenapa? Karena tauhid yang tertanam, komunikasi aktualnya itu adalah dengan penegakan solat minimal 5 waktu sehari semalam. Dengan kesuburan tauhid itu, maka apapun yang terjadi atas diri kita, apalagi ketika kita mendapat penolakan, mengajak orang melakukan yang ma'ruf, mencegah orang melakukan yang mungkar, itu bukan sesuatu yang membuat kita berhenti untuk berjuang. Karena yang ingin kita capai adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang itu menurut ukuran manusia menyakitkan, justru kita semakin punya alasan untuk duduk bersimpuh, menadahkan tangan dan memohon kepada Allah agar hati kita makin kuat dengan cobaan-cobaan itu, agar Allah semakin memberikan perhatian dan kasih-Nya atas perjuangan kita, karena yang kita lakukan hanya pembuktian ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Luqman melanjutkan nasihatnya, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau tauhid tertanam di jiwa anak kita, apa yang bisa membuat dia angkuh? Jawabnya pasti tidak ada. Apa yang bisa membuat dia sombong? Jawabnya pasti tidak ada. Karena sepenuhnya dia menyadari apapun yang dimilikinya hari ini itu adalah anugerah Allah kepadanya yang kelak harus kembali dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Maka yang terjadi justru sebaliknya. Ketika dia punya kelebihan, maka dia memperoleh kesempatan untuk bisa lebih banyak mentaati Allah. Apakah kelebihan itu berupa harta? Apakah kelebihan itu berupa ilmu? Apakah kelebihan itu berupa jabatan? Baginya, tidak ada yang bisa membuat dia menyombongkan diri. Justru dia menyadari Allah sedang mengujinya. Apakah dengan kelebihan-kelebihan itu dia bisa membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, karena itu orang yang bertauhid ini pastilah orang yang tawadhu, yang semakin dia mendapat tanggung jawab yang makin besar, maka semakin dia takut salah, karena tidak ada satu perbuatan kita pun yang tidak dilihat, tidak dicatat, dan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang yang bertauhid ini pasti berjuang dengan semampu yang dia miliki, menggunakan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya untuk semakin mentaati Allah. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankara aswati la sautul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan. Luqman berpesan kepada anaknya, jangan terburu-buru, jangan lambat, jangan terburu-buru, tapi bersikap tenang, melangkah pasti untuk mencapai ridhaan Allah, dan lembutkan suaramu, tidak suka bertengkar, tidak suka memaki dan lain sebagainya, karena dia tahu Allah sangat membenci orang yang melakukan perbuatan itu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
Sedang jemaat rahimakumullah, begitu nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa yang terpenting tanamkan akidah tauhid kepada anak kita. Kemudian biarkan dia memilih cita-citanya. Insya Allah di bidang apapun nanti dia berhasil. Dia adalah orang yang tetap mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.